Bagaimana kabarmu? Bapak berharap bahwa kalian semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Masih ingat dengan 3M kita, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kembali dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pada tema yang ketujuh. Tetapi kita sudah masuk pada tema yang ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kegiatan belajar kita ini sungguh membawa manfaat bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang, mari kita lihat apa saja materi yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Mari kita lihat. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah hal-hal yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran bersama kita pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa saja sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Yang pertama adalah tentu adalah sikap kejujuran. Seorang pemimpin yang jujur pasti banyak mendapat simpati dan kepercayaan oleh orang yang dipimpin. Yang kedua adalah mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan yang tidak disiplin. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus benar-benar juga memperhatikan bagaimana kesejahteraan anggotanya. Yang keempat, seorang pemimpin harus mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah sebuah tekanan. Kondisi tenang agar pemimpin ini mampu mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijaksana. Jika seorang pemimpin tidak tenang, apalagi ketika mendapatkan suatu masalah, maka bisa jadi dia dapat mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Selanjutnya adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mampu mengerahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus berada pada barisan paling depan. Dia harus memberi arah, memberi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang keenam, mampu menerima kritik saran dari anggota yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus siap juga menerima saran, kritik, masukan apapun dari orang lain. Harus berjiwa besar untuk menerima bahwa kita ini butuh masukan dari orang lain. Dan yang ketujuh adalah mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seorang pemimpin bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang dipimpin. Ini adalah contoh beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sikap mana saja yang kira-kira sudah ada dalam dirimu? Baik, untuk selanjutnya adalah penerapan bagaimana sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin harus mampu berada di barisan paling depan. Dalam sebuah kegiatan apa saja, seorang pemimpin harus bisa memberi contoh, mengambil langkah pertama. Salah satu dalam kegiatan yang bisa dilakukan adalah melakukan kegiatan gotong royong, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebersihan saat ini sangat dibutuhkan dalam pandemi virus corona seperti ini. Badan yang bersih, sehat, lingkungan yang bersih juga memberikan kesehatan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, bagaimana contoh penerapan nilai-nilainya dalam bergotong royong? Contohnya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekitarnya. Bersama-sama membangun pos ronda, membangun jembatan yang rusak, apalagi sekarang ini ada kondisi iklim kita yang angin yang kencang, curah hujan yang cukup tinggi bisa menyebabkan beberapa bangunan, jembatan itu roboh. Nah, penerapan nilai-nilai gotong royong bisa dilakukan dengan bersama-sama membangun
rumah warga yang roboh akibat terjangan banjir atau karena angin, atau membangun jembatan bersama yang rusak akibat terjangan angin atau banjir. Yang keempat adalah bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Apalagi kondisi sekarang ini, sudah beberapa tempat di kota Sumbawa ini yang sudah mulai banjir. Ya, atap-atapnya ada beberapa atap rumah yang mulai terbawa oleh angin yang kencang. Nah, bagaimana penerapan nilai kekeluargaan? Nilai kekeluargaan adalah nilai kebersamaan di antara satu sama yang lain, tanpa memandang apapun. Bagaimana penerapannya? Yang pertama adalah saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Kalian tentu tahu bahwa menghormati dan toleransi antar umat beragama, kita sudah belajar bahwa ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1. Yang berikutnya adalah menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Dan yang ketiga adalah bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Ini adalah contoh nilai-nilai kekeluargaan yang sesuai dengan Pancasila. Kebersamaan, nilai kekeluargaan sama seperti nilai kebersamaan, toleransi antara yang satu orang dengan yang lainnya. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kalian tahu ini adalah penerapan Pancasila sila keberapa? Tolong tulis di komentar ya. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, dan membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Poin nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, kalian tahu ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keberapa? Boleh komen di kolom komentar. Yang ketujuh adalah bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, pos ronda, dan sebagainya. Selanjutnya, ketika kita saat ini, di usia kalian saat ini yang sudah mau memasuki masa pubertas atau yang sudah memasuki masa pubertas, perlu mempersiapkan diri. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana ciri-ciri orang ketika mengalami masa pubertas. Kita juga sudah belajar apa yang harus dilakukan ketika memasuki masa pubertas. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mempersiapkan diri ketika sudah memasuki masa pubertas atau akan memasuki masa pubertas. Hal pertama yang harus kalian ketahui bahwa pada masa pubertas, kebutuhan akan teman sebaya itu sangat besar. Remaja membutuhkan teman sebaya jauh lebih besar daripada kebutuhan akan keluarga atau orang-orang terdekat lainnya. Mengapa seperti itu? Karena kebutuhan akan keluarganya lebih besar, maka lingkungan sekitarnya dan teman-teman dekatnya itu mempengaruhi, memberi dampak yang cukup besar bagi dirinya. Sudah mulai mengikuti tren mode teman-teman di sekitarnya. Oleh karena itu, Bapak berharap sekali ketika kalian memasuki masa pubertas, hal pertama yang harus diperhatikan adalah harus pandai memilih teman yang baik. Teman yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi kalian. Tapi kalau kalian salah memilih teman, maka akan bisa jadi akan berdampak negatif bagi kalian. Maka sekali lagi, peran orang tua sangat penting untuk mengontrol, mengawasi anak-anak pada masa remajanya agar tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, selain kebutuhan akan berteman, anak-anak remaja juga harus pandai memilih tayangan yang pantas untuk ditonton. Apalagi sekarang dengan terbukanya internet digital yang semakin bebas, maka orang dengan gampang saja menonton, memilih tayangan apa yang mau dia tonton. Maka sekali lagi, selain teman yang baik, kalian juga harus pandai memilih mana tayangan yang pantas dan cocok yang bisa kalian tonton. Pilih tayangan yang sesuai dengan usiamu.
Biasanya dalam tayangan itu ada namanya di pojok atas atau di pojok bawah, bagian bawah itu ada tulisnya R, berarti itu untuk remaja. Ya, ada A untuk anak-anak, D dewasa. Perhatikan tanda-tanda simbol pada tayangan-tayangan televisi atau apapun yang kalian tonton dengan kode-kode seperti itu. Sekali lagi, Bapak berharap bahwa kalian harus lebih bijaksana lagi dalam memilih tayangan atau apa yang kalian tonton. Jika yang kalian tonton adalah hal-hal yang negatif, maka dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembanganmu. Jika yang kalian tonton adalah hal-hal yang kreatif, hal-hal yang membangun, memberikan semangat, memberikan ide-ide cemerlang, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penemu, menjadi seorang yang sukses, maka itu akan berdampak positif bagi kalian. Jika yang kalian tonton adalah hal-hal yang membawa dampak negatif, akan mempengaruhi sistem kerja organmu, akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembanganmu, akan mempengaruhi pola pikirmu, akan mempengaruhi tingkah lakumu menjadi hal-hal yang negatif. Maka sekali lagi, pilih teman dan pilih tayangan apa yang pantas dan cocok untuk kalian tonton. Ya, dan yang berikutnya adalah karena sudah memasuki masa remaja, masa pubertas, maka harus menggunakan toilet yang terpisah dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan perempuan sudah tidak menggunakan toilet yang sama, apalagi di tempat-tempat umum. Ya, karena itu di tempat-tempat umum sudah ada pemisahan, di sekolah pun sudah ada pemisahan antara toilet laki-laki dan toilet perempuan. Begitu juga di tempat-tempat umum lainnya. Harus menggunakan toilet-toilet yang sesuai. Ya, yang laki-laki memasuki toilet laki-laki, yang perempuan memasuki toilet perempuan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengatasi penyakit pada masa pubertas. Kalian ingat, salah satu ciri pertumbuhan dan perkembangan pada masa pubertas adalah banyaknya aktivitas. Hormon mulai bekerja dan mulai banyak menghasilkan keringat. Kalau sudah banyak menghasilkan keringat, maka berbagai macam bibit penyakit dapat mudah menempel pada diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mulai melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit. Nah, apa saja? Yang pertama, tentu kita harus membersihkan diri, mandi, membasuh wajah secara teratur, mengurangi resiko jerawat. Apalagi kondisi pandemi virus corona seperti ini mengharuskan kita juga harus membersihkan diri, menjaga diri kita tetap bersih, mencuci tangan, mandi, mengganti pakaian setelah keluar rumah. Mencuci tangan tidak hanya pada kondisi saat ini pun, kita hendaknya tetap rajin mencuci tangan. Ya, setelah itu dibersihkan, apalagi ketika kita BAB, buang air kecil, buang air besar. Harus menyiram kloset dengan bersih, membersihkan alat kelamin kita juga dengan bersih ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Hal-hal yang tidak biasa dilakukan pada masa anak-anak, ketika mulai masa dewasa ini diperhatikan. Kebersihan alat kelamin pun juga perlu mendapat perhatian, apalagi ketika BAB ataupun BAK, buang air kecil. Oke. Selanjutnya, mengganti pakaian. Nah, kita harus menyesuaikan kondisi pakaian kita. Ketika suhu mulai panas di sekitar kita, maka kita menggunakan pakaian-pakaian yang mudah menyerap keringat. Ya, agar kondisi pakaian badan kita itu tidak lembab, karena kalau lembab maka jamur akan tumbuh. Kalau sudah jamur maka kulit kita akan mulai gatal, panu, kudas, kurap mulai tumbuh di dalam diri kita. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengganti pakaian jika sudah lembab, basah oleh keringat karena aktivitas atau karena kondisi lingkungan sekitar kita yang mulai panas. Ya, ketika berolahraga gunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Jadi ingat,
hormon kalian pada masa pertumbuhan, pada masa pubertas, masa remaja itu beraktivitas tumbuh lebih cepat daripada biasanya. Salah satunya adalah dampaknya adalah mulai banyak sekali keringat yang timbul, mulai mengeluarkan bau tak sedap oleh keringat. Maka anak remaja pada masa pubertasnya sudah mulai menggunakan wewangian, parfum dan sebagainya untuk menutupi keringat yang terlalu banyak dihasilkan oleh hormon-hormon dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana kita akan belajar tentang patung. Seni patung. Patung adalah karya 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi ini karena dia punya ruang, dia punya isi di dalamnya atau volume, sehingga dapat dilihat dari berbagai macam arah. Dilihat dari atas, ada bentuknya, dilihat dari bawah, dari depan, belakang, kiri, kanan, itu punya bentuk. Ini yang namanya karya seni 3 dimensi. Nah, setiap daerah itu punya corak patungnya masing-masing. Ya, setiap daerah punya corak khasnya masing-masing. Ya. Nah, corak patung itu muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat di sekitarnya. Kemudian ada corak patung yang menirukan bentuk alam, bentuk manusia, bentuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, seperti pada gambar. Nah, ada bahan dan teknik untuk pembuatan patung. Kita akan belajar bagaimana bahan-bahan apa saja yang bisa dipakai untuk membuat patung dan teknik apa saja yang bisa dipakai untuk membuat patung. Nah, bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alami dan bahan buatan. Sebelumnya kita belajar bahwa pengelompokan bahan ini ada yang bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak itu seperti plastisin, bahan keras seperti batu, kemudian kayu dan sebagainya. Nah, pengelompokan bahan kali ini adalah bahan yang berasal dari alam dan bahan yang berasal dari buatan. Nah, contoh bahan alam itu adalah tanah liat, sedangkan contoh bahan yang buatan adalah plastisin. Nah, tekniknya ada 3. Ada 3 teknik pembuatan patung. Yang pertama adalah teknik butsir. Teknik butsir ini adalah memijat-mijat bahan, ya, atau mengurangi bahan sedikit demi sedikit, atau menambah bahan sedikit demi sedikit sampai memberi bentuk sesuai yang kita inginkan. Biasanya digunakan oleh bahan-bahan lunak, dipakai untuk bahan-bahan lunak, misalnya plastisin. Yang kedua adalah teknik pembuatan patung dengan pahat. Kalau butsir tadi menggunakan alat butsir, sedangkan teknik pahat ini menggunakan alat pahat, palu dan pahat. Cara pembuatannya bagaimana? Ya, seperti memahat. Patung ini dia mengurangi bahannya sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat pahat tentunya. Dan yang ketiga adalah teknik cetak. Nah, teknik cetak ini memang sering banyak dipakai, yaitu dengan membuat mal atau cetakan, lalu menuangkan bahan ke dalam cetakan, kemudian menunggu sampai dia mengeras, lalu membuka cetakannya. Nah, bahan cetakan-cetakan ini banyak digunakan saat ini. Itu adalah 3 teknik membuat patung, yaitu teknik butsir, teknik pahat, dan teknik cetak. Teknik cetak biasanya dipakai untuk bahan-bahan yang lunak dan yang cair, misalnya semen, adonan semen. Sedangkan teknik butsir biasanya dipakai untuk bahan-bahan yang cukup lunak. Teknik pahat dipakai untuk bahan-bahan yang cukup keras. Baiklah anak-anak, sebagai tugasmu dalam video pembelajaran kali ini, Bapak meminta kalian untuk membuat satu patung dengan menggunakan bahan apa saja. Bapak menyarankan lebih mudah adalah menggunakan bahan yang terbuat dari buatan, yaitu plastisin, karena mudah didapat. Silakan anak-anak membuat satu patung dengan dengan bahan apa saja. Akan lebih mudah jika menggunakan plastisin. Silakan difoto hasil pahatanmu dan divideokan dengan durasi 1 menit saja. Proses pembuatan kalian membuat 3 menit. 3 menit proses kalian membuat
patung tersebut. Walaupun tidak sampai selesai tidak apa-apa, yang penting prosesnya cukup 3 menit saja. Bapak melihat bagaimana proses kalian membuat patung dan foto hasil patungnya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat benar-benar memberikan manfaat bagi kita. Semoga